Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Permata Putri. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rio Akbar Pekanbaru dengan NIM 2153050, jurusan Manajemen kelas B online. Saya di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu saya Ibu Asnawati SEMM. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas atau profitabilitas. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam menilai keefektifan kinerja perusahaan dalam satu periode. Hal ini juga digunakan sebagai alat evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendek. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya yang harus segera dibayar dengan menggunakan harta lancar seperti utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan lain-lain. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut liquid. Sedangkan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut illiquid. Cara mengukur perusahaan itu liquid atau tidak, kita dapat membandingkan komponen yang ada pada neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasiva lancar atau utang jangka pendek. Pengukuran ini dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Biasanya perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan berbagai dukungan dari banyak pihak. Dengan mengetahui rasio likuiditas yang dimiliki perusahaan, kita bisa mendapatkan beberapa manfaat seperti yang pertama, mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak. Yang kedua, memudahkan nasabah atau bagi lembaga keuangan atau bank yang ingin melakukan penarikan dana. Yang ketiga, penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menguntungkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio likuiditas dan cara menghitungnya. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio dan cara menghitungnya. Current ratio merupakan cara menghitung rasio likuiditas yang paling sederhana dibandingkan cara lainnya. Penghitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid pada saat ini atau aktiva lancar atau current assets. Jenis aktiva ini adalah aktiva yang dapat ditukarkan dengan kas dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk rumus perhitungan current ratio itu adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Dan yang kedua itu ada rasio cepat atau quick ratio dan cara menghitungnya. Quick ratio merupakan penjelasan lebih lanjut dari current ratio. Penghitungan quick ratio hanya menggunakan aktiva lancar yang paling liquid untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Inventaris tidak termasuk ke dalam perhitungan quick ratio karena sulit ditukar dengan kas. Sehingga quick ratio jauh lebih ketat dari current ratio. Cara menghitung quick ratio yaitu dengan rumus likuiditas aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Nah, yang ketiga itu ada rasio kas atau kas rasio. Kas rasio adalah cara menghitung likuiditas yang melibatkan kas perusahaan. Manfaatnya mirip dengan current ratio dan quick ratio, yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menjadikan kas sebagai acuan. Berikut adalah cara menghitung rasio likuiditas jenis kas.
yaitu dengan rumus kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan solvabilitas beserta rumus dan contohnya. Rasio solvabilitas atau yang juga dikenal dengan sebutan leverage ratio adalah suatu rasio yang digunakan dalam rangka menilai kemampuan sebuah perusahaan atas pelunasan hutang dan seluruh kewajibannya dengan menggunakan jaminan modal maupun aktiva atau harta kekayaan dalam bentuk apapun yang dimiliki dalam jangka panjang serta jangka pendek. Terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas, diantaranya adalah yang pertama debit ratio. Debit ratio atau rasio utang merupakan jenis rasio yang digunakan untuk mengevaluasi besaran perusahaan sesuai jumlah utang untuk dapat membiayai aset. Dengan rasio ini, jumlah keseluruhan aset dan uang diperbandingkan. Rasio ini pun mampu menunjukkan kapasitas perusahaan dalam memperoleh pinjaman baru yang berjaminan aktiva tetap untuk menambah modal. Adapun rumus yang digunakan pada debit ratio adalah total utang dibagi total aset dikali 100%. Yang kedua, itu debit to equity ratio. Jenis rasio ini merupakan rasio utang atas ekuitas atau kepemilikan dalam bentuk nilai uang. Rasio ini biasanya diterapkan untuk membandingkan antara ekuitas dan liabilitas atau penghambat. Itu artinya, utang jangan sampai lebih besar daripada modal, sehingga beban yang ditanggung perusahaan pun tidak akan bertambah. Semakin kecil rasio, berarti kondisi perusahaan sedang membaik, karena modal guna menjamin utang terbilang besar. Adapun rumus yang digunakan pada debit to equity ratio adalah total jumlah utang dibagi ekuitas atau modal dikali 100%. Yang ketiga, itu times interest earned ratio. Disebut juga interest coverage ratio. Times interest earned ratio merupakan rasio yang mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga di masa depan. Rasio ini membandingkan antara laba atau keuntungan sebelum pembayaran pajak dan bunga atas biaya bunga. Semakin tinggi nilai rasio jenis ini, kemampuan perusahaan agar dapat membayar bunga dari utang pun semakin besar. Namun, sebaliknya, bila nilai rasio times interest earned ratio ini semakin rendah, kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utangnya pun kian rendah. Faktor ini dapat menjadi tolak ukur bagi pihak kreditur sebelum memberikan pinjaman tambahan. Adapun rumus yang digunakan pada times interest earned ratio adalah laba sebelum pembayaran pajak dan bunga dibagi beban bunga dikali 100%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi terakhir saya, yaitu tentang rasio rentabilitas atau profitabilitas. Rasio rentabilitas adalah rasio yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam waktu periode tertentu. Rasio rentabilitas ini sangat berkaitan erat dengan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Jika nilai rasionya bagus, berarti perusahaan dalam keadaan sehat keuangannya.
Selain itu, rentabilitas dapat juga digunakan untuk mengukur pada saat pengambilan suatu keputusan tentang masalah pemenuhan kebutuhan keuangan perusahaan. Apakah akan menggunakan bantuan modal asing secara kredit atau dengan menggunakan modal sendiri. Ada dua macam rentabilitas yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, rentabilitas ekonomi. Rentabilitas ekonomi adalah kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan laba yang berasal dari modal asing maupun modal pribadi. Yang kedua, rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan laba yang berasal dari modal keuangan milik pribadi. Penjelasan selanjutnya yaitu cara menghitung rasio rentabilitas atau profitabilitas. Ada 5 ukuran rasio rentabilitas yang sering kita pakai saat ini. Di antaranya, yang pertama itu profit margin. Profit margin adalah cara menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit dalam tingkat penjualan tertentu. Laporan profit margin ini bisa kita ketahui melalui laporan common size pada laporan laba rugi di bagian baris paling akhir. Adapun rumus yang digunakan pada profit margin adalah total penjualan dikurang harga pokok penjualan dibagi total penjualan. Yang kedua itu ada gross profit margin. Gross profit margin atau bisa disebut margin laba kotor, yaitu perbandingan pendapatan laba kotor yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu dibandingkan dengan besarnya tingkat penjualan pada satu periode yang sama. Rasio ini bisa mengetahui seberapa besar laba kotor yang diperoleh suatu perusahaan sebelum dikurangi beberapa biaya operasional dan produksi. Semakin besar suatu perusahaan bisa mengontrol rasionya, maka semakin besar pula laba yang akan didapatkan oleh perusahaan. Adapun rumus yang digunakan pada gross profit margin yaitu laba kotor dibagi pendapatan penjualan. Yang ketiga itu ada net profit margin. Net profit margin atau laba bersih adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba bersih yang diperoleh suatu perusahaan setelah dikurangi berbagai macam hal. Semakin tinggi rasio net profit marginnya, maka semakin besar pula laba bersih yang akan dihasilkan. Untuk bisa mendapatkan net profit yang tinggi, maka dari segi penjualan juga harus ditingkatkan. Adapun rumus yang digunakan pada net profit margin adalah laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Yang keempat itu ada return on investment. Return on investment atau biasa disebut ROI adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya guna untuk menutup biaya yang dikeluarkan saat investasi. Laba yang digunakan untuk menutup biaya investasi ini adalah laba bersih setelah dikenakan pajak atau EAT. Adapun rumus yang digunakan pada return on investment adalah total penjualan dikurang investasi dibagi investasi dikali 100%. Yang terakhir itu ada return on assets. Return on assets atau biasa disebut rentabilitas ekonomis
yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan mengandalkan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Laba yang digunakan untuk menutup aset ini adalah laba sebelum terkena bunga bank dan pajak, atau disebut EBIT atau EBIT. Adapun rumus yang digunakan pada return on assets adalah laba setelah pajak dibagi total aset. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai rasio keuangan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, atau profitabilitas, dan cara penghitungannya. Apabila ada kata saya yang salah atau penjelasan saya yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.